Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat super dimanapun anda berada, apa kabarnya? Semoga kesehatan dan kemudahan segala urusan selalu menyertai kita semua, amin. Selamat datang di channel ini, tempatnya pembelajaran sekaligus hiburan untuk kita yang lagi kesepian. Jangan lupa untuk subrek, karena barang siapa yang subrek niscaya ia diluaskan rezekinya, amin. Siapkan secangkir kopi hitam untuk menemani hari anda dan selamat menonton. Pasangan suami istri yang harmonis adalah cerminan dari kesatuan dan keterikatan yang kuat antara dua individu. Mereka tidak hanya berbagi cinta dan kasih sayang, tetapi juga saling menghormati dan mendukung satu sama lain dalam setiap langkah kehidupan. Kebersamaan mereka tidak hanya terlihat dalam momen-momen bahagia, tetapi juga saat menghadapi tantangan dan cobaan. Komunikasi yang terbuka dan pemahaman mendalam menjadi dasar utama dalam hubungan ini. Menciptakan suasana yang penuh kepercayaan dan kehangatan, keduanya tidak hanya pasangan hidup, tetapi juga teman sejati yang saling menginspirasi dan tumbuh bersama, membentuk fondasi kuat untuk sebuah keluarga yang bahagia dan seimbang. Kegagalan dalam membangun hubungan yang harmonis dapat mengakibatkan konflik, ketidakseimbangan, dan ketegangan dalam rumah tangga. Komunikasi yang buruk, kurangnya pengertian, atau kesulitan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dapat menyebabkan jarak emosional antara suami dan istri. Tanpa dasar kepercayaan dan dukungan saling mendukung, hubungan tersebut dapat terjebak dalam lingkaran konflik yang sulit diatasi. Seperti halnya kisah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, di mana ada seorang suami tega membunuh dan memutilasi istrinya sendiri. Kisah nyata kali ini berasal dari Kota Malang, Jawa Timur, Minggu 31 Desember 2023. Kisah bermula ketika sang istri pergi meninggalkan rumah selama 5 bulan sejak 5 Juli 2023. Tidak hanya itu, hal yang membuat sang suami marah besar kepadanya adalah bahwa ternyata korban meninggalkan suami dengan menggondo uang pensiunannya sejumlah kurang lebih 1,4 juta. Inilah yang memicu timbulnya kemarahan suami hingga membuatnya memiliki dendam kesumat kepada sang istri. Diketahui korban bernama Nimade Sutarini yang berusia 55 tahun. Sedangkan pelaku yang merupakan suaminya sendiri bernama James Slawdeski Tomatala yang merupakan seorang pensiunan BUMN berusia 61 tahun. Usia pernikahan mereka sekitar 30 tahun lamanya. Sutarini dan James telah menikah lebih dari 30 tahun. Sebelumnya, Sutarini merupakan seorang perawat di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya. Sementara James sebelumnya merupakan pasien yang dirawat oleh Sutarini. Dari pertemuan tersebut, keduanya saling kecantol perasaan tak terbendung hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, Sutarini berhenti bekerja menjadi perawat dan fokus mengurus keluarga. Sementara James bekerja di salah satu BUMN. Keduanya dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya perempuan dan baru sekitar sebulan bekerja di Singapura. Sementara anak keduanya laki-laki dan bekerja sebagai teknisi di salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Bandung. Sejak suami divonis mengidap penyakit diabetes, hubungan rumah tangga mereka mulai tidak harmonis. Dari informasi yang diperoleh, sejak usia 40 tahun, tersangka sudah menaruh curiga terhadap istrinya ini. Ia mengira kalau sang istri sudah tidak mencintainya lagi dan memiliki selingkuhan. Kemarahan suaminya memuncak manakala korban meninggalkan rumah selama 5 bulan dengan menggondol sejumlah uang pensiunannya sekitar 1,4 juta. Suami mengira kalau istrinya memiliki selingkuhan.
Sementara dari keterangan saksi yang juga merupakan adik korban, diperoleh informasi bahwa korban meninggalkan rumah karena berlindung ke rumah keluarganya yang ada di Bali. Korban saat itu merasa terancam oleh pelaku yang kerap kali menghancam dirinya. Karena lebih memikirkan anak-anaknya, korban lebih memilih untuk kabur dan berlindung di rumah keluarganya daripada harus melaporkan sang suami yang kerap kali KDRT terhadapnya. Namun sebaliknya, suami mengira korban enggan pulang karena memiliki selingkuhan. Itulah sebabnya ia merasa marah dan dibakar api cemburu. Tanggal 28 Desember, pelaku mendapat informasi bahwa sang istri mengikuti acara di salah satu kota di Malang. Pelaku tak ingin kehilangan kesempatan, ia pun berniat untuk menjemput istrinya. Pada Sabtu, 30 Desember 2023, sekitar pukul 8:15 waktu Indonesia bagian Barat, pelaku menjemput korban dan setelah itu pulang menuju ke rumah tersangka yang terletak di Jalan Serayu, nomor 6 RT 2 RW 4 Kelurahan Bunularejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Sampainya di rumah sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, tersangka dan korban terlibat cekcok. Keduanya pun bertengkar. Dalam pertengkaran tersebut, tersangka memukul kepala korban dengan tangannya lalu mencekik leher korban hingga meninggal dunia pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena merasa takut aksi kejinya diketahui, tersangka lalu memutilasinya memakai pisau besar dan pisau kecil. Ia memutilasinya hingga menjadi 10 bagian, antara lain bagian kepala leher, lengan kanan atas telapak tangan, lengan kiri atas telapak tangan, torso, paha atas kanan lutut, paha atas kiri lutut, betis kanan engkel, betis kiri engkel, telapak kaki kanan dan telapak kaki kiri. Hal ini ia lakukan dengan maksud menghilangkan jenazah korban. Selanjutnya, bagian-bagian mutilasi ia masukkan ke dalam ember dan ia simpan di teras rumah. Sejak membunuh dan memutilasi istrinya, malam harinya korban merasa tidak tenang. Ia merasa dihantui oleh korban sampai-sampai ia tidak tidur semalaman. Keesokan harinya, ia kemudian meminta tolong tetangganya untuk memindahkan ember berisi potongan tubuh korban. Sementara pelaku langsung menyerahkan diri ke Polsek Blimbing sekitar pukul 8 pada Minggu 31 Desember. Peristiwa ini terungkap setelah penyerahan diri tersebut. Pelaku mengakui perbuatannya kepada polisi. Kini tersangka dijerat pasal 351 KUHP Subpasal 338 KUHP Subpasal 340 KUHP Subpasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun ancaman hukumannya maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Demikianlah kisah nyata ini disajikan dengan tujuan untuk memberikan pelajaran tentang pentingnya menjalin hubungan suami istri yang harmonis. Kisah ini menjadi pengingat bahwa keharmonisan bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis, melainkan hasil dari upaya bersama, kesabaran dan komitmen untuk saling mendukung. Sebuah pasangan dapat memetik manfaat dari pembelajaran ini, yaitu bahwa komunikasi yang efektif, kepercayaan dan kepedulian terhadap perasaan pasangan adalah kunci untuk membangun pondasi yang kokoh dalam sebuah pernikahan. Kesadaran akan pentingnya merawat hubungan dan bersedia untuk terus tumbuh bersama merupakan langkah awal menuju kehidupan berumah tangga yang penuh kebahagiaan dan kedamaian.